Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Nah, ketika kita membahas pengeluaran agregat dan keseimbangan output, artinya kita akan membahas mengenai tabungan, pengeluaran, konsumsi, atau investasi. Apa sih agregat itu? Jadi agregat terbagi dua, yaitu agregat output dan agregat income. Kalau agregat output melihat dari kuantitas total barang dan jasa dikonsumsi atau ditawarkan dalam suatu perekonomian. Sedangkan agregat income adalah pendapatan total yang diterima oleh semua faktor produksi pada periode tertentu. Nah, agregat tadi kan dibagi menjadi pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Jadi dalam pendapatan, konsumsi, dan tabungan, mungkin Anda pernah saya ulang kembali mengenai istilah personal income, kemudian ada disposable income. Nah, personal income itu diperoleh dari pajak-pajak pribadi, dikurangi pajak-pajak pendapatan seseorang, dikurangi dari pajak-pajak pribadi, itu sama dengan disposable income, dikurangi dengan konsumsi personal, maka sama dengan tabungan personal. Jadi konsumsi adalah kegiatan menghabiskan daya guna barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi personal dan personal adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang, baik barang-barang yang tahan lama maupun barang-barang yang tidak tahan lama, dan jasa. Nah, konsumsi ini beberapa hal yang menentukan konsumsi seseorang, yaitu pendapatan rumah tangga itu sendiri, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, dan ekspektasi rumah tangga tentang masa depan. Kalau kita lihat, fungsi konsumsi itu bisa dilihat dari fungsi konsumsi ini menggambarkan suatu rumah tangga individu memperlihatkan tingkat konsumsi di tiap tingkat pendapatan rumah tangga. Jadi kita bisa lihat untuk sumber Y-nya ada household consumption dan sumber Y-nya ada household income consumption, di mana tingkat konsumsinya adalah garis yang biru ini. Nah, untuk menyederhanakan, kita mengasumsikan bahwa titik di dalam fungsi agregat bisa dihubungkan dengan pendapatan, maka bentuk fungsi konsumsinya dapat dibentuk secara garis lurus, di mana fungsi konsumsi kita bisa lihat C sama dengan A ditambah BY. A di sini maksudnya adalah konstanta daripada konsumsi, sedangkan B-nya adalah konstanta daripada Y. Sehingga untuk slope-nya, nilai B bisa diperoleh dari delta Y dibagikan dengan delta C. Jadi fungsi konsumsi itu adalah suatu fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Kemiringan fungsi konsumsi disebut hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, yaitu mengukur besarnya tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Sehingga dapat diperoleh rumus dengan cara MPC sama dengan delta C dibagikan dengan delta Y, di mana MPC ini akan nilainya selalu positif, tetapi nilainya tidak kurang dari 0. Nah, fungsi konsumsi linier itu mempunyai kemiringan sama dengan MPC konstan, sedangkan fungsi konsumsi non-linier itu mempunyai kemiringan yang berubah. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara menghitung nilai konstanta daripada A. Jadi nilai A yang dimaksud tadi itu ini, nilai A yang dimaksud di sini C sama dengan A ditambah B adalah ini. Itu adalah intersek fungsi konsumsi atau disebut konsumsi otonom, di mana mengukur misalnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0 dan pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, di mana nilai A itu bisa diperoleh dari APC dikurangi MPC dikalikan dengan Y. Sedangkan APC itu merupakan rasio antara pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan atau disebut sebagai tingkat konsumsi. Sehingga rumusnya dapat diperoleh APC sama dengan C per Y. Dan nilai APC yang harus Anda ingat adalah selalu bernilai positif. Jadi kita bisa lihat, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah
0,75Y. Maka yang diminta adalah hitunglah konsumsi dan gambarkan grafiknya. Nah, caranya adalah nilai dari Y ini kita masukkan ke dalam nilai Y pada fungsi konsumsi. Jadi, C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikalikan 0. Kemudian, jika kita ingin melihat konsumsi yang kedua, C sama dengan 100 ditambah 0,25 dikalikan dengan 80. Begitu selanjutnya. Kemudian ada tabungan. Tabungan ini adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan nasional adalah komposisi dari private saving dan tabungan pemerintah. Jika tabungan nasional tinggi, maka capital stock akan tumbuh dengan cepat, sehingga output potensial akan tumbuh dengan cepat pula. Kita bisa lihat tabungan diperoleh dengan rumus S sama dengan Y dikurang dengan C. Sedangkan Y itu adalah pendapatan, C itu adalah konsumsi, dan S itu adalah saving. Atau kita lihat di gambar ini, perusahaan itu kan akan memberikan pendapatan kepada rumah tangga. Nah, rumah tangga itu akan mengkonsumsinya atau menabungnya. Nah, sehingga persamaan dari fungsi konsumsi kita bisa lihat bahwa kalau fungsi tabungan rumusnya adalah S sama dengan min A ditambah 1 kurang BY. Sedangkan fungsi konsumsi C sama dengan A ditambah BY. Sehingga fungsi konsumsi di mana C-nya sama dengan C0. Jadi beberapa buku ada yang menggunakan C0, ada beberapa buku yang menggunakan A. Di mana C0 adalah autonomous consumption, B-nya adalah MPC. Sehingga dapat dikatakan bahwa Y sama dengan C ditambah S atau S sama dengan Y dikurang C. Di mana fungsi tabungannya adalah S sama dengan Y dikurang C0 ditambah BY. Nah, kemudian dengan rumus matematika, S sama dengan min C0 ditambah Y dikurangi dengan BY. Nah, S sama dengan C0 ditambah 1 kurang BY. Maka, kalau untuk tabungan, nilai dari marginal proportion to saving-nya adalah 1 dikurang dengan BY. Nah, kemudian ada istilah dengan break-even point. Break-even point ini terjadi jika pendapatan hanya cukup menutupi pengeluaran konsumsi. Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Sehingga secara matematik, Y sama dengan C, Y sama dengan C0 ditambah BY, Y dikurang BY sama dengan C0, Y 1 kurang B sama dengan C0, Y sama dengan C0 dibagi 1 kurang B, atau Y sama dengan C0 dibagi MPS atau C0 dibagi 1 per MPC. Kita bisa lihat dari grafik ini bahwa di sini bisa lihat titik keseimbangannya adalah pada saat Y sama dengan C. Ya. Nah, di mana C yang sebelumnya adalah 50 ditambah 0,75, S-nya adalah min 50 ditambah 0,25. Nah, titik pertemuan ini yang dikatakan dengan kurva dari kita bisa bahas di mana fungsi tabungan adalah kemiringan fungsi kurva tabungan yang disebut dengan MPS. Di mana MPS ini adalah untuk mengukur besarnya tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah tabungan. MPS sama dengan delta S per delta Y. Nah, di mana nilai MPS ini akan selalu positif, tetapi nilainya kurang dari 1. Nah, fungsi tabungan linear mempunyai kemiringan sama MPS konstan. Sedangkan fungsi tabungan non-linear mempunyai kemiringan yang berubah, MPS tidak konstan dan berubah. Nah, apa itu APS? APS adalah rasio antara pengeluaran tabungan terhadap pendapatan atau juga sudah disebut sebagai tingkat tabungan. APS sama dengan S dibagi Y. C lebih besar daripada Y, di mana S-nya negatif dan APS-nya negatif. Jika C lebih kecil daripada Y, maka S-nya positif, APS-nya akan positif. Ini sini kita bisa lihat hubungan dari MPC dan MPS, di mana hubungannya adalah Y sama dengan C ditambah S. Dengan rumus matematika yang sudah ada, maka diperoleh 1 sama dengan MPC ditambah dengan MPS. Oke, kita bisa lihat di sini
Anda bisa mengerjakannya dan untuk latihan di rumah. Baik, saya lanjut. Ini juga Anda bisa mengerjakannya dan latihan di rumah. Oke, ini ya beberapa soal-soal latihan yang bisa Anda lanjut Anda kerjakan di rumah.